Baiklah, selamat malam karena ini malam Jumat gitu ya. Malam Sabtu ya sebenarnya. Eh, kita mau bincang-bincang lah ya. Ini ceritanya bincang-bincang yang nanti mungkin bisa jadi berkat juga buat siapapun yang akan nonton di channel ini. Nah, hari ini kan bersama saya ada Ibu Yeni Yuliana Yeni yang dari Robokids dan juga Ibu Vita yang dari Robokids juga. Terima kasih untuk bergabung bersama-sama di acara kita. Ini kolaborasi antara Robokids dengan Ye Familia. Nah, untuk yang belum tahu, Ye Familia ini adalah sebenarnya kita adalah Instagram channel, jadi lebih ke arah um, konsep untuk membagi nilai-nilai atau value-value seputar konseling, seputar pertumbuhan anak, dan ada semua yang ada hubungannya dengan keluarga. Jadi itu adalah karena ada satu kerinduan yang kita mau sampaikan untuk siapapun yang akan mendengar, bisa juga berbagi berkat. Dan juga kalau misalnya kita juga menerima pertanyaan-pertanyaan, bahkan mungkin juga untuk keluarga ada misalnya ataupun single bisa ada untuk acara minta konseling dan sebagainya. Gitu ya Bu Yeni ya. Ya, oke. Nah, kebetulan untuk malam ini kita mau sharing sedikit dengan tema tough woman. Wah, menarik ya. Jadi, apakah wanita itu harus tough? Harus kuat, teguh, kokoh gitu ya? Atau apakah yang dimaksudkan dengan itu gitu? Padahal kan harusnya kecenderungan wanita itu lebih ke arah yang ini kalau menurut secara umum kan harusnya lemah lembut, jadi halus pembawaannya dan sebagainya. Tapi judulnya ini betul-betul menantang gitu karena judulnya adalah Tough Moment. Nah, nggak usah berpanjang-panjang, langsung saja dari Bu Yeni akan sharing gitu ya, ideas dan sharing hal-hal yang menarik tentang Tough Moment. Apakah itu? Yuk kita simak bersama-sama. Silakan. Ya, makasih Bu Amelia Imago. Senang sekali ya bisa join Bu Ame. Sudah berapa tahun kita? 2 tahun lebih ya di Ye Familia ya. Ya, Eh, kita sharing-sharing. Ternyata Bu Ame ini orangnya ceria dan ramai banget. Itu juga memberi warna buat saya bisa lebih terbawa gitu ya, lebih lebih cerewet sekarang. Dan terima kasih juga buat Bu Vita ya dari Robok Kids ini. Nah, Bu Vita ini manajer Markom dari Robok Kids ya. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal, sering ada acara-acara Robok Kids. Nah, beliau ini orang di balik layar yang menghasilkan event-event yang keren. Dan saya sendiri, ya ini tahun ke-23 Robokids ada di dunia pendidikan dan pelatihan anak-anak. Nah, 2 bulan lagi kita merayakan ulang tahun. Oke, nah ditunggu ya edisi ulang tahunnya. Nah, wah, seru nih, bakal seru. iya, oke. Nah, kembali ke topik yaitu Tough Women. Eh, saya izin share screen sebentar. Oke. Nah, apakah sudah tampil layarnya? Oke, harusnya sudah tampil ya. Ya, Bu. Ya, oke. Ya, tema ini diambil karena bulan April kita selalu merayakan Hari Kartini ya. Kayaknya dari semua pahlawan wanita, nggak tahu yang dipilih Indonesia itu Kartini menjadi tokoh nasional dan dirayakan sebagai hari libur nasional ya. Nah, itu pasti ada something yang luar biasa. Nah, eh, teman-teman nih, sebelum saya masuk ke topiknya, ini ada gambar ya, seorang wanita, wajahnya tuh cantik, rambutnya juga panjang, tapi lihat bodinya itu ya, keren banget ya, berotot. Nah, apakah ini yang disebut wanita kuat? Seperti ini kah? Nah, ada loh di dunia ini bukan bukan fiksi loh, ini fakta ya. Saya ambil dari YouTube. Ya, tentu tidak semua wanita mengikuti ya profil seperti ini karena ya betul kata Bu Ame, profil wanita itu lemah lembut, gemulai gitu ya. Kalau bisa badannya itu langsing lencir kayak gitu kan ya. Nah,
Atau mungkin konsep wanita kuat itu yang kayak gini, oh yang punya kekuasaan ya, ratu misalnya ya, yang powerful, wanita besi gitu kan ya, semua orang tunduk sama dia. Wah ngeri banget ya. Banyak loh ternyata di dunia ini juga ratu-ratu yang pernah memerintah itu ada juga yang luar biasa kejam. Nah, tentu bukan ya, tough woman itu tidak seperti ini bayangannya. Nah, saya berharap dua tadi nggak masuk hitungannya. Oke. Nah, jadi terus pertanyaannya ya, kalau wanita itu mesti tangguh ya, mengapa sih mesti gitu kan? Ya, wanita mesti tangguh menurut saya karena perannya amat penting bagi keluarga. Penampilannya tidak mesti seperti yang tadi, strong kayak gitu ya, berotot. Tetapi secara mentally dan juga jiwani rohaninya itu kuat gitu. Meskipun fisiknya terlihat lemah lembut dan sebagainya, tetapi dia menyimpan kekuatan di dalam ya. Karena dia itu perannya amat penting, terutama bagi keluarga. Nah, bagi yang belum mempunyai keluarga, ya tetap punya keluarga asal kan. Nggak mungkin kan dia nggak punya keluarga asal. Meskipun dia sudah yatim piatu pun, dimanapun dia berada, itulah keluarganya. Ya. Oke. Nah, ciri-ciri dari wanita tangguh yang mungkin saya bagikan 4 aja, mungkin ada yang lain ya, yang banyak. Yang pertama itu, wanita tangguh itu mesti paham tentang dirinya secara lahir batin ya. Kadang banyak kita nggak cuma wanita ya, pria-pria juga tidak menyadari keadaan dirinya. Ya, belum ada self awareness. Nah, mengapa penting? Kalau kita memahami, oh saya ini orangnya begini, kepribadian saya itu tipenya ini, maka kita akan dengan mudah untuk bisa mengontrol diri kita, untuk bisa membawa diri kita, untuk bisa memotivasi atau mungkin memfungsikan ya peran kita itu dengan baik di segala situasi. Nah, itu. Dan kalau paham tentang diri, kita juga bisa tahu, oh saya tuh pinter ini, kekuatan saya di sini, kelemahan saya di sini. Titik hot button saya nih, sensitif banget di sini. Nah, itu dijaga hati-hati sehingga bisa mengurangi dan mengelola konflik dengan orang lain itu dengan lebih bijaksana. Dan kalau kita paham tentang diri kita bisa menggunakan potensi itu untuk berkembang lebih baik lagi. Mengembangkan apa yang mungkin tersembunyi yang selama ini kita belum tahu dengan lebih baik lagi. Nah, itu ya. Jadi pahami diri luar dalam. Lalu yang kedua, berdaya juang tinggi. Nah, kalau poin nomor satu sudah oke, tapi nggak punya poin nomor dua, wah itu mungkin nggak sampai-sampai. Karena sebentar melakukan sesuatu, bosen, wis stop ae. Rasanya kok nggak ada yang menarik lagi. Meskipun belum tuntas misalnya mengerjakan sesuatu. Terus atau mungkin mengalami kesulitan. Wis nggak usah wis, kok angel ya. Wis mandek aja gitu, ganti yang lain. Nah, itu artinya mudah putus asa dan mudah menyerah. Apa jadinya kalau seorang wanita itu tidak punya daya juang yang tinggi? Ya pasti tidak ada hasil yang dicapai. Dan kalau seandainya dia jadi ibu, gimana dia bisa memberi teladan kepada anak-anaknya? Gitu ya. Lalu yang ketiga, ciri-ciri wanita yang tangguh itu cerdas merespon. Ya, cerdas ini smart ya, artinya dia bisa dengan otomatis itu memahami gimana saya mesti merespon. Merespon itu adalah bagaimana kita itu menunjukkan satu reaksi bila terjadi suatu apa ya trigger ya atau mungkin tekanan atau apa saja. Nah, bisa dari orang-orang, keadaan, kejadian ya, apa saja di sekitar kita. Dan setiap hari itu pasti banyak banget yang akan bisa men-trigger kita untuk wah, bisa emosi, bisa senang, bisa sedih dan semuanya ya, nano-nano.
Yang keempat, ciri yang keempat itu lentur. Nah, lentur ini bukan berarti nggak punya pendirian, misalnya ikut sana ikut sini gitu ya, seperti bambu ketiup angin sana sini. No, maksudnya adalah mudah menyesuaikan diri, tidak kaku. Kaku artinya kalau punya prinsip A ya harus A. Kalau punya kemauan A ya harus A. Nggak bisa dibelok-belokin. Nah, itu tidak lentur ya. Nah, lentur di sini adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita tapi dengan cara yang bijaksana. Kalau seandainya mentok, orang nggak suka atau mungkin berlawanan dengan pendapat kita, bagaimana kita bisa mengelolanya? Artinya bisa mencapai tujuan itu, seandainya tujuan itu baik dan benar tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain atau melukai atau menyakiti orang lain. Nah, itu ya, 4 aja ya Bu Ame. Nanti kalau kebanyakan kita nggak tidur malam ini. Oke, nah yuk sekarang kita masuk nih self check up ya tentang diri kita nih. Karena hal-hal ini tuh kadang itu membuat kita tuh merasa lemah. Aku nggak bisa, aku ini gimana ya itu ya. Nah dari situ nanti kita akan masuk bagaimana caranya untuk mengatasinya. Nah coba nih Eh, coba dari pertanyaan pernyataan ini dicentang-centang aja sendiri ya, mana yang saya alami ya. Nah, kemudian urutkan mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, mana yang nomor tiga Bu dari Yeni self itu ya. Ya, enggak gimana Bu Ame? untuk yang nomor satu, kira-kira ada kalimat lain maksudnya di untuk tik. Putus-putus Bu Ame. Oke, untuk yang nomor satu, halo Kelempar. dari Bu Yeninya yang agak freezing nih. Oke, sorry. Yang mana saya share screen lagi? Gimana Bu Ya, Ame? yang tadi yang pertama, yang nomor Ya, satu untuk yang single itu apakah ada kalimat yang menggantikan atau eh, yang mau ngisi ini, kalau ada yang mau ngisi ini nggak perlu ditik gitu, gimana Bu Yeni? ya. Kalau yang single karena belum menikah nggak perlu ya, Mm-mm. nggak Mm-mm. apa-apa. Heeh. Dan single Jadi, juga kan mungkin nggak semuanya memiliki keluarga yang hangat kayak gitu ya, jadi nggak perlu. Jadi itu mana yang menjadi nomor satu, dua, tiga ya, yang jadi warning buat kita supaya dari sini kita bisa tahu gimana mulai membenahinya. berarti rekan-rekan yang sedang akan menonton ini, kalau mau self check up ini maksudnya bisa dilihat mana kira-kira yang sedang kira-kira itu yang mau diprioritaskan gitu ya, Bu Yeni ya. Ya, oke. Oke. Ya. Mungkin Bu Ame mau kasih contoh. Nah, kalau Bu Ame nomor satu yang mana nih? Kalau saya apa ya? Bu Vita mungkin yang mana? Em, Bentar masih dipikir dilihat ini. kalau nomor satu, hmm, saya mungkin kelihatannya lebih ke arah itu ya, mungkin kelelahan dan tekanan waktu. Tapi kelelahannya itu konteksnya agak beda sih. Saya Heeh. masalahnya mungkin kadang masih dalam hal tekanan waktu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya kerjakan, lalu kayak ada yang terburu-buru. Kadang-kadang kayak kayak maksudnya gini, kalau pas ada hal yang harus saya kerjakan itu kayak keburu-buru, tapi kadang-kadang juga kayak waktu itu udah terbuang begitu aja, percuma karena ya udah itu memang pada saat itu nggak ada yang saya kerjakan kayak gitu. Jadi apa ya namanya? Terus kayak setelah itu kayak merasa agak bersalah kayak aduh kok sudah buang-buang waktu ya kayak gitu. Ya itu sih kalau kalau saya lebih itu. Tapi nomor duanya saya agak bingung karena saya tidak punya, Oke. bukan tidak punya ya. Ya semoga tidak. Ya, nomor duanya.
Apa? Nah itu saya Nggak bingung ada. memilih. Soalnya semuanya Oh, kok nggak ada, nggak dirasakan. Berarti oke-oke saja. um, Oke, it's okay. Berarti itu baik. Kalau Bu Vita gimana? Mungkin sama ya. Yang sama dengan Bu Ame ya? Sama. Oke. Sepertinya apa kita sudah coba bagi-bagi waktu. Memang eh, kebetulan kan juga kerja, juga istilahnya eh, dengan kantor, tapi kadang masih waktu ini kok cepat habis. Kadang ya ampun, apalagi kayak di kalian gitu loh. Ini jam ini cepat sekali sih. Aduh, gitu. Karena itu jadi besok kembali dengan ketemu istilah tugas-tugas yang lainnya lagi seperti itu. Kadang waktu tuh apa ya? Rasa sepertinya sih padat dan cepat habis gitu ya. Itu sih kalau yang Iya. pertama. Oke, berarti ternyata Bu Ame dan Bu Vita sama ya. Berarti itu menandakan wanita karir ya, orang sibuk banget gitu. Oke, ini menandakan eh, kita best friend. oke. Ini sorry, Bu Ame, saya pindahkan hostnya ke Bu Ame ya. Soalnya kelihatannya jaringan saya ini internetnya yang nggak stabil. Ya. Oke, ya semoga ini bisa lebih stabil. Nah, oke, kita lanjutin ya, teman-teman semuanya. Oke, saya share screen lagi. Nah, setelah self check up, nanti kan akan ketahuan tuh, menurut penelitian dari seorang ahli ya bernama David Asiman. Ini kuis ini saya ambil dari bukunya beliau ini pemulihan luka batin ya. Nah ini adalah salah satu hal yang membuat wanita itu menjadi nggak kuat gitu loh, menjadi lemah ya. Nah itu mungkin bisa dicek ya nanti Bapak Ibu-ibu sekalian yang nonton ya. Nggak apa-apa, nggak usah malu kalau ternyata ada lebih dari satu gitu yang menjadi perhatian. Nomor satu mungkin kelelahan, nomor dua penghargaan diri yang rendah misalnya. Karena menurut penelitian David ini, sebagian besar dari respondennya itu tuh mengaku nomor satunya itu di penghargaan diri yang rendah. Nah, penghargaan diri yang rendah ini itu berdampak besar banget kepada pencapaian potensi maupun juga perkembangan ya dari diri pribadi orang itu. Nah, kenapa? Ya, relasinya pasti kelihatan. Karena kalau seseorang itu ya merasa dirinya itu tidak berharga, artinya penghargaan pada dirinya rendah, misalnya aku itu bukan orang yang misalnya secara fisik oke. Dibandingkan siapa? Nah, selalu kan ada pembandingnya. Terus kemudian secara akademis atau mungkin secara pencapaian di karir atau di dalam finansial, aku juga nggak seperti ini. Nah, akhirnya akan lebih suka untuk menghindari pertemanan, pergaulan ya, lebih memilih untuk menyendiri misalnya. Nah, padahal dengan berelasi itu sebenarnya membuka banyak pintu, peluang-peluang untuk kita itu bisa lebih berkembang lagi. Nah, jadi itu sebabnya akhirnya terpuruk dalam suatu kondisi yang apa ya, self pity ya. Oh, aku kok gini, Tuhan nggak adil dan sebagainya. No, nah itu adalah salah satu bibit yang membuat seorang wanita itu tidak tough akhirnya. Oke, nah sekarang saya mau sampaikan beberapa tips yang mungkin bisa ya menolong. Yang pertama ada 4 ya. Yang pertama adalah pulihkan dirimu dulu. Nah, pulihkan ini artinya menjadi sehat lahir dan batin. Nah, kembalikan gambar diri yang utuh,
membuat persepsi yang berbeda tentang diri sendiri, bahwa diri sendiri ini ciptaan Tuhan yang berharga. Apapun kondisinya, tetap bersyukur. Karena apa? Sudah lengkap misalnya ya, nggak ada yang kurang gitu kan. Bisa sehat, bisa sampai pada posisi sekarang, detik ini masih hidup, itu sudah suatu anugerah. Ya. Lalu juga tumbuhkan spiritualitas. Nah, karena keadaan rohani, spiritualitas yang baik itu juga memulihkan semua luka-luka, semua pikiran-pikiran yang error-error kayak gitu ya. Nah, itu bisa dihilangkan. Lalu yang kedua, perbaharui. Apa yang diperbaharui? Cara pandang. Paling gampang sih, cara pandang itu saya ibaratkan kacamata ya. Kacamatanya itu diganti. Jadi misalnya dulu pakainya kacamata hitam. Nah, bayangkan apa yang dilihat melalui kacamata hitam, pasti warnanya itu nggak seperti aslinya, hitam gitu kan. Jadi kelihatannya dunia ini kok serba hitam, kelam gitu kan. Nah, coba ganti kacamata yang bening nih. Nah, beda. Nah, dengan cara memandang yang beda itu bisa melihat sesuatu yang sama tapi berbeda. Lalu juga perbaharui sikap, perkataan, perbuatan, dan juga perbaharui pengetahuan. Nah, coba ya, kita pernah ingat enggak? Kita terakhir kuliah, lulus itu tahun berapa ya? Kalau saya itu lama banget loh. Pertama kali kuliah itu kan lulus tahun eh, masuk tahun 98, berarti lulusnya tahun 2002. Nah, itu ya. Itu a long time ago. Nah, lalu saya mulai kuliah lagi gitu kan sama Bu Ame sesudah umur 40 lebih. Nggak apa-apa. Nah, itu memperbaharui. Pengetahuan yang diperbaharui itu juga membangun suatu kekuatan baru di dalam kita. Lalu juga perbaharui keterampilan. Nah, jangan puas dengan apa yang ada, yang dimiliki, yang dikuasai sekarang. Tetapi ayo terus perbaharui keterampilan baru. Nah, jangan takut mencoba hal yang baru. Itu namanya memiliki growth mindset. Tidak takut salah, tidak takut apa kata orang, ya, tidak takut gagal. Gagal ya udah nggak apa-apa, coba lagi, bangkit lagi. Nah, kan nggak mati ya lo ya, nggak apa-apa gitu. Jadi it's okay. Nah, lalu yang ketiga adalah tumbuhkan diri. Nah, tumbuhkan diri itu bagaimana? Yaitu bentuk karakter. Karakter itu adalah keadaan yang sebenarnya pada saat seseorang dalam tekanan loh. Kalau di saat-saat yang enak, semua orang itu kelihatan fine-fine, baik-baik aja. Tapi coba perhatikan bagaimana kalau dalam keadaan yang sulit, keadaan yang menantang, keadaan yang menekan, keadaan yang bikin dia menderita. Nah, itu kelihatan tuh aslinya ya. Lalu juga tumbuhkan apa? Percaya diri. Tumbuhkan skill. Lalu juga join komunitas yang membangun karena itu menumbuhkan ke diri kita, membuat kita semakin dewasa dan matang. Karena dalam pergaulan yang dilatih itu apa? Ya empati, simpati, emosi, betul nggak? Karena bergaul dengan orang itu tidak selalu orang-orang itu menyenangkan, pasti juga menjengkelkan. Nah, yang keempat, punya kemauan. Punya kemauan itu boleh loh, nggak dosa. Punya mimpi besar itu boleh loh. Artinya bukan satu yang mengada-ngada. Nah, lalu cita-cita, mimpi itulah yang membuat kita itu terus punya tujuan yang ingin dicapai dan punya harapan. Itulah yang membuat hidup itu lebih hidup. Nah, itu menurut saya ya. Oke, jadi 4. Pulihkan dirimu, perbaharui, tumbuhkan, dan punya kemauan. Oke. Nah, terakhir saya mengutip quote dari William Carey. Berharap yang besar dari Tuhan, mengupayakan yang besar bagi Tuhan. Ya. Dan terakhir dari saya, pembaharuan dari luar itu sifatnya sementara. Pembaharuan dari dalam sifatnya abadi. Jadi,
perbaharulah dari dalam diri Anda, maka pembaharuan itu akan memancar keluar. Pada saat itu terjadi, maka Anda akan menjadi wanita yang kuat, tough woman. Oke, terima kasih. Nah, itu kira-kira, Ami. Thank you. Nah, pembahasannya ini sangat menarik ya sebenarnya. Jadi ya semoga yang akan menonton juga diberkati ya. Berharap banyak juga yang menonton karena ini pembahasan yang menarik khususnya bagi kita kaum wanita. Nah, saya hanya ingin nambahkan sebelum nanti mungkin saya juga mau bertanya atau mungkin dari Bu Vita mau bertanya ya untuk memperkaya kita juga. Tapi saya mau menambahkan bahwa sebenarnya kalau boleh pakai istilah kata kodrat misalnya, wanita itu kan sebenarnya kodratnya adalah penolong. Makanya kenapa harus tough, harus kuat karena ya gimana gimana mau menolong kalau kita sendiri juga tidak tangguh gitu, tidak tangguh. Nah, Bu Yeni kan udah memberikan ciri-cirinya nih. Saya ulang sedikit ya. Jadi yang pertama adalah paham tentang dirinya, lalu berdaya juang tinggi, kemudian cerdas dalam merespon. Jadi kalau ada kejadian atau apa gitu kayak nggak kayak hidup di dunianya sendiri kalau saya boleh pakai istilah itu. Kemudian lentur, jadi apa ya namanya adaptasinya bagus gitu ya. Ini itu. Nah itu juga dikasih tips nih nanti pada akhirnya kalau setiap rekan-rekan yang mendengarkan ada tips untuk membangun dirinya menjadi tangguh. Nah, saya punya pertanyaan nih sebenarnya Bu Yeni. Saya pakai Bu Yeni ya karena kita mungkin ya kita Beda kebiasaannya usia. sebenarnya lebih saya melihat kalau di Ye Familia panggilnya Cece gitu, Cece Meme. Tapi ini saya punya pertanyaan kayak gini. Kadang-kadang itu khususnya tentang memahami diri sendiri ya. Nah itu Mm-mm. apakah itu a matter of process? Artinya kita kan nggak bisa juga langsung tiba-tiba kita tahu siapa kita gitu. Kira-kira ada nggak alat ukurnya atau apa yang bisa eh, kita pakai misalnya untuk lebih mengenal diri kita sendiri? Karena kan nggak bisa dong tiba-tiba saya tahu saya orangnya seperti apa atau apa gimana gitu loh. Nah Mm-mm. menurut Bu Yeni gimana? Ya, sebenarnya banyak ya caranya. Yang pertama itu di online itu kita bisa cek ada banyak asesmen atau tes tentang kepribadian. Nah, Hmm. contoh ya, misalnya MBTI ya, Myers-Briggs Indicator Type Indicator. Nah, itu tuh kita bisa tahu ada orang yang tipenya introvert ekstrovert ya. Maksudnya kalau dia itu butuh ngecas energi batin itu apakah dia dengan menyendiri atau butuh di tengah keramaian orang lain gitu. Lalu juga bagaimana gaya hidupnya, apakah dia itu termasuk orang yang judging, artinya mengendalikan lingkungan atau lingkungan yang mengendalikan dia. Nah itu ya. Nah dari situ kita bisa memahami kalau memang ternyata kita itu orang yang tipe P, perceiving, artinya sulit mengendalikan lingkungan sendiri dan diri kita, artinya kita lebih suka mengalir hidupnya tanpa ada perencanaan, kurang bisa memprioritaskan dan sebagainya. Nah, itu adalah satu pemahaman yang penting sehingga kita bisa mengantisipasi dengan membuat mungkin checklist ya, membuat mungkin rencana yang bisa sering-sering Target-target hidup kelihatan. gitu ya. Iya. Nah, jadi itu kan dikelola gitu kan. Jangan sampai ya itu kan nggak bisa diubah, artinya ada di dalam kita kan sifat bawaan, betul nggak? Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjengkelkan orang terus gitu kan, orang ngingetin terus gitu ya itu. Lalu juga ada yang lain. Pernah dengar yang namanya Johari Windows ya? Itu juga bagus untuk bisa mengetahui ada open area di mana kita tahu apa yang kita tahu, orang lain juga tahu gitu kan. Tapi ada juga blind spot area. Kita nggak tahu loh, tapi orang lain tuh tahu. Nah itu penting. Coba tanya aja blind spot saya apa. Eh, Pasangan, ke keluarga iya gitu ya. Atau ke betul. teman-teman dekat kayak Nah, gitu. nah, titik buta itu loh berbahaya. Kadang kita tuh nggak disukai sama seseorang, tapi kita nggak ngerasa. Karena kita nggak tahu kan. Jadi kita lakukan hal-hal terus yang mungkin tidak disukai orang. Jadi
Dan orang lain nggak berani ngomong misalnya sama kita. Ya udah deh, seumur hidup kalian nggak bisa diperbaiki gitu. Nah, itu Mungkin contohnya. juga tes kepribadian yang umum ya, aja yang Ya, dominan, intim itu juga bisa menggali ya, kita. Sekarang sumbernya banyak banget sebenarnya secara ya, online. Bisa betul. dicari rekan-rekan sekalian untuk Heeh, membantu kita mengenal diri lebih baik. iya. Mungkin juga bagaimana kalau dengan buku gitu, ada referensi nggak buku? Buku ya, Heeh. buku tentang kepribadian itu banyak banget bisa dicari. Lalu juga buku tentang apa ya? Kayak ini contohnya ya, yang saya baca tadi itu. Nah, Mm. buku-buku pengetahuan tentang pemulihan diri, pemulihan luka batin ya. Batin. Lalu juga pemulihan kognisi. Kognisi itu bagaimana cara berpikir ya. Kadang kita error loh, bisa salah loh ya. Jadi nah, itu bisa terjebak membuat mood naik turun nggak karuan kan gitu ya. Nah, itu perlu untuk kita pelajari. Dan kalau seandainya bingung, jangan sungkan-sungkan, datanglah ke konselor gitu ya, atau profesional. Bisa ke psikolog juga ya. Silakan di sana bisa tes ya tentang diri kita, tentang minat bakat kita, tentang potensi diri itu. Nah, itu bagus sekali. Jadi memetakan sebenarnya kita ini kurang lebih, bukan berarti absolut ya hasilnya itu Ya. pasti. Itu hanya kecenderungan. Ya, meskipun kecenderungan itu juga bisa mengungkapkan ya kebenaran lah ya, kurang lebih kira-kira mungkin 70-80%. Gambaran ya, gambaran tentang kita lah. Nah, betul. Walaupun mungkin nggak sempurna, tapi paling nggak kita bisa punya gambaran tentang Ya, kita. Dan sekali lagi datang ke konselor ataupun ke psikolog maupun psikiater sekalipun, itu bukan berarti kita ini sedang kayak lagi gila atau lagi sakit jiwa loh. Nggak perlu nggak perlu takut atau malu atau karena berpikir oh nanti saya dibilang saya lagi gila atau saya sakit jiwa kayak gitu ya. Tapi ya. sekarang itu mungkin cara ya itu sekali lagi ya kan kembali ke membangun diri menjadi tangguh, cara berpikir sudut pandang itu harus Ya, diganti gitu karena penting. kita bisa mengembangkan diri dengan membuka diri kita lebih baik ya gitu ya Bu Mm-mm. Yeni kira-kira ya itu tadi menarik karena tadi kan di cara membangun dirinya atau tips-tips yang diberikan itu salah satunya adalah perbarui kita perbarui diri kita dengan pengetahuan dan keterampilan lebih lagi sekarang sumbernya udah banyak sekali udah lebih terbuka jadi silakan jangan ragu-ragu bahkan juga kalau misalnya mau menghubungi kami sih sebenarnya di @yevamilia_ di Instagram kami juga nggak masalah karena kita juga bisa berdiskusi tentang hal itu bukan berarti kami lebih tahu tapi mungkin kita bisa diskusi gitu ya Bien ya untuk hal-hal Ya, yang lebih mendasar mau mengenal diri lebih dalam ataupun juga mungkin lagi punya itu tadi berdasarkan checklist mungkin ada beberapa wah kok banyak gitu ya nah berarti masalah saya nih tantangan untuk saya jadi tangguh jadi banyak gitu nah mungkin juga bisa didiskusikan. iya. Oke. Oke. Mungkin dari Bu Vita, apakah ada pertanyaan nih? Kelihatannya seriusnya menyimak. Eh, saya penasaran sama tadi blind spot pada diri sendiri ya. Terkadang kita nggak menyadari hal itu. Nah, itu menurut yang disampaikan Bu Yeni itu cukup berbahaya ya. Cuman terkadang kita kan jarang ya, kadang ada orang yang istilahnya memberikan masukan kita seperti apa. Ada juga yang cuek aja nggak. Istilah kita jadi nggak tahu gitu blind spot kita seperti apa. Jadi gimana ya supaya kita lebih jelas atau memahami bahwasanya yang pasti kita pasti dari manusia pasti ada blind spotnya ya, tapi terkadang kita nggak menyadarinya dan terkadang juga kalau ada seseorang kamu seperti ini kadang iya tah gitu sepertinya apa iya seperti itu ya jadi kadang mikir perasaan nggak itu seperti apa ya apa yang harus kita lakukan tentang apa itu tadi yang blind spot pada diri sendiri tuh Bu Jenny atau Bu Ami. Hmm. Oke, Bu Ame dulu Pak, mau jawab atau saya? Ya, sebenarnya kalau dari saya itu blind spot itu kan tadi dibahas yang mengenai orang lain tahu kita nggak tahu ya. Tapi ada satu blind spot lain juga yang orang lain nggak tahu kita juga nggak tahu.
Yaitu yang tahu adalah pencipta kita, yaitu Tuhan. Nah, itu perlu nih bangun hubungan dengan Tuhan, karena saya percaya pun dengan kepercayaan atau agama apapun kita pasti itu dibukakan di jalan itu untuk menemukan lebih 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 jelas ya tentang hal-hal diri kita. Bahkan kalau istilah dosen kami itu ada monster gitu, kadang-kadang itu kita itu punya monster terselubung yang mungkin tidak kita sendiri, kadang-kadang kita itu nggak ketahui, tapi kita perlu cari tahu. Nah, salah satunya yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendapat pencerahannya. Tapi yang di sisi orang lain tahu kita nggak tahu, nah itu kadang-kadang memang perlu aktif untuk bertanya. Kalau saran saya sih memang ditanyakan pada orang-orang yang biasa dekat dengan kita. Artinya kalau dengan suami, ya tanyakan suaminya, karena kan suaminya setiap hari lihat kita. Bahkan sebenarnya kan keluarga kita tuh lah yang paling tahu baik buruknya kita, gitu, borok-boroknya, tidurnya itu ngileran atau Norok atau enggak gitu. gitu. Suaranya ngoroknya kenceng apa enggak, kayak gitu kan sebenarnya orang-orang terdekat kita. Terus kayak makan, misalnya makannya Mengecap. tuh di depan orang porsinya kok dikit, kelihatannya anu banget, tapi di belakang di keluarga, wih porsinya melimpah-limpah dan sebagainya. Nah, itu kan mereka yang lebih tahu, orang-orang dekat kita. Jadi memang mencari tahu blind spot ini ditanyakan kepada mereka. Harusnya kalau komunikasi terjalin dengan baik di keluarga maupun dengan rekan-rekan kita yang mungkin sahabat ya, saya boleh bisa sebut itu sebenarnya mereka juga lebih gampang, lebih mudah untuk mengucapkannya. Tapi di sisi lain, nah itu kembali lagi, kalau kita kadang-kadang masih punya bahasanya tadi yang Bu Yeni sampaikan kan luka batin, atau maksudnya kalau ada hal-hal yang kita justru diberitahu gitu, malah kita bilang enggak, aku enggak gitu. Ya itu kan kadang-kadang ada partnya itu sendiri. Nah itu juga adalah satu proses ya. Kalau saya lihatnya itu tetap proses pertumbuhan dalam mengenal diri, menerima masukan, ataupun yaitu info blind spot, info monster yang orang lain lihat, monster dalam kita yang mungkin yang nggak kita lihat. Seperti itu sih. Itu kalau dari saya, mungkin Bu Yeni sih yang lebih tambahin karena Ya, lebih berkecimpung. oke. Ya ini saya mencoba untuk apa ya, memberikan contoh aja yang paling gampang ya. Yang sering terjadi dalam hal komunikasi aja ya, yang bisa menimbulkan banyak konflik dan sampai ke ruang konseling ya. Ternyata, oh gitu loh, ternyata nggak disadari. Nah, contoh begini, orang-orang thinking ya, maksudnya kalau nanti Bu Vita coba cek ya, tipe kepribadian MBTI gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah tipe thinking dan feeling. Nah, tipe thinking dan feeling itu berbeda banget ya. Nah, ciri-cirinya kalau orang thinking itu ngomongnya itu langsung plok gitu ya, to the point, tegas, lugas, dan rada tanda kutip kasar gitu ya. Nah, dia nggak punya kepekaan tentang perasaan orang. Apakah kata-kata saya ini bisa ya menyakiti orang? Dia nggak punya kesadaran itu. Nah, itu blind spot loh. Kalau dia nggak ngerti, dia itu tipe thinking, maka dia akan terus menggunakan style, gaya dia itu kepada semua orang, nggak pandang bulu. Itu ya. Nah, lalu ada tipe kedua, tipe feeling. Nah, tipe feeling ini kebalikannya. Orang yang terlalu drama, artinya semua itu lebih mengedepankan perasaan dan berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, itu kan ya. Nah, saking dia nggak tahu kalau dia itu feeling, maka apa saja yang dia lakukan dan dia perbuat itu atau dia katakan itu, dia usahakan sebaik mungkin supaya orang lain tidak tersakiti. Sampai meskipun itu bukan salahnya, kadang dia merasa, aduh, aku merasa bersalah dan sebagainya. Itu blind spot loh. Karena sering ya terjadi kayak gitu. Nah, bayangin kalau si thinking ketemu feeling. Udah deh, yang satu itu ngomong plok 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 gitu kan, yang feeling aduh bus 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 gitu kan, karena kata-katanya itu menyesat hati gitu ya, aduh langsung deh sreset sreset. Nah bayangkan kalau yang thinking itu suami, yang feeling itu istri, nah itu akhirnya, nah kembali ke self check up itu ya akhirnya, aduh aku ini gimana ya apa gitu kan ya, nah ini merana. Nah itu kalau si suami nggak ditunjukkan blind spotnya itu,
dan istri juga nggak ditunjukkan, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah ketemu. Gitu. Itu ya, kira-kira Ya. gitu. Nah, jadi tipsnya gimana supaya bisa tahu kita punya blind spot apa? Nah, itu betul kata Bu Ame, tanya kepada beberapa orang ya, sebanyak mungkin orang lah untuk meneguhkan kalau ternyata pendapat si A tentang blind spot saya itu kayak gini. Kalau 2-3 orang bahkan 4 orang yang kita tanyain atau lebih banyak orang kita tanyain ada pernyataan yang sama, nah itu berarti valid, bener nggak? Betul kan? Jadi nggak bisa denial lagi, ah bukan aku itu, aku enggak. Nah, ya udah terima gitu kan. Nah, terima dengan kerendahan hati ya. Oh ya ternyata aku nih begini gitu kan ya. Ya sudah kalau gitu aku mau berubah gitu ya. Nah, gimana caranya? Yaitu cari pengetahuan gitu ya. Gimana mengubah ini? Tanya sama orang yang mungkin tahu, boleh kayak gitu. Dan lakukan, ya nggak cuma diem aja ya udah tahu ya udahlah biarlah aku udah segini, udah umur segini percuma. No, nggak ada percuma ya. Selama masih hidup, waktu masih panjang gitu kan. Nah, kalau kita sudah berubah, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuh. Oke. Sip. Gimana Bu Vita? Sudah Siap-siap. jelas ya. Jelas-jelas. Terima kasih Bu Ame, Bu Yeni. Sama-sama. Ya. Nah, ini penyampaiannya menarik, topiknya, temanya, sebenarnya diskusinya juga menarik ya. Jadi kami mungkin bisa nanti memikirkannya ini untuk ke depannya ya Bu Yeni ya. Mungkin kita bisa masukkan di ide-ide sebagai pembahasan di Familia underscore gitu ya. Mungkin lebih baik. Lalu bisa lebih banyak diskusi, bisa ditanyakan di sana juga, itu juga bisa menarik. Tapi sementara mungkin kalau ini ditayangkan dan ada yang menonton, punya pertanyaan, punya kegelisahan, atau punya sesuatu yang ingin disampaikan, bisa langsung mungkin melalui RoboKids juga nggak masalah gitu kan, Bu Yeni? Ya, boleh. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan. Ini bisa menghubungi kami ya di RoboKids ini. Nah, oke. Bisa dicatat nomornya. Ya, udah Oke, ada. ya. Dan nomornya ada Facebook, Instagram, wah banyak ya, LinkedIn, Heeh. TikTok, dan sebagainya. Oke, ya. Terima kasih. Ya, kita Ya, sudah sampai di ending dari live streaming ini. Wah, pakainya live streaming. Dari diskusi yang sangat menarik, pembahasan dan pernyataan yang sangat menarik ini. Jadi ini kerinduan kita juga masing-masing ya, supaya saling membangun, bisa saling support satu dengan lain, supaya menjadi wanita Indonesia boleh menjadi wanita-wanita yang tangguh, yang juga bisa menolong keluarganya untuk tetap menjadi lebih baik. Gitu. Mungkin Bu Yeni ada satu kata penutup sebelum kita akan mengakhiri acara ini. ya. Oke. Closing statement ya. Jadi ya menjadi tangguh itu adalah bukan berarti semata karena kekuatan fisik atau mungkin kekuasaan atau mungkin harta ya, tetapi menjadi wanita tangguh adalah bagaimana kita itu bisa menjadi penolong yang kuat bagi orang lain, pasangan kita, anak-anak kita, maupun orang-orang sekitar kita dan bagi diri kita sendiri. Dan tentunya untuk itu kita perlu memperlengkapi diri, memulihkan diri, melatih diri kita ya untuk bisa menjadi kuat. Ya. Dan jangan lupa sumber kekuatan kita bukan diri sendiri, bukan orang lain, tetapi Tuhan. Oke, itu Bu Ame. Oke, ya kita akhiri ya sampai di sini. Terima kasih untuk Bu Vita, Bu Yeni, untuk hal-hal yang bisa kita sharingkan malam ini. Jadi kiranya bisa menjadi berkat. Oke, Makasih sampai Bu jumpa. Ame, makasih Bu Ya, Vita, thank you. makasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Bu Ame. Terima Bye. kasih Bu Yeni. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke.